Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar podcast dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Indri Agistia Rahma. Usia saya 19 tahun. Di podcast kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang perkembangan bisnis yang lumayan baru, sekitar 2 bulan saya geluti, hingga saya bisa mencetak 50 konsumen dalam 1 pekan. 50 konsumen itu menurut saya emang sedikit, tidak banyak, tapi tidak sedikit juga gitu. Bahkan kalian bisa lebih mencetak lebih dari 50 konsumen gitu. Tapi menurut saya 50 konsumen itu bagi saya yang baru memulai bisnis itu sangat lumayan besar gitu. Oke, sudah cukup. Kalian penasaran? Atau tidak penasaran sama sekali? Penasaran kali ya, karena itu insight baru gitu ya bagi kalian yang mau mulai bisnis tapi masih bingung, masih ragu. Bisa dengerin podcast ini sampai akhir. Semoga aja ada sedikit manfaat ya, walaupun gak banyak tapi ada pun sedikit lah yang nyangkut di hati kalian. Oke, kita mulai perbincangan kali ini ya. Jadi awal mula saya memulai bisnis itu di bulan Maret. Berarti sekarang tuh udah hampir 2 bulan lebih lah ya. Jadi saya menjual produk makanan itu, yaitu yang diolah oleh saya sendiri, yaitu tahu wali dan kodok. Itu tuh yang spesialnya karena mereka itu yang harusnya berbahan dasar tepung roti, tapi saya ganti dengan mie. Jadi saya menjual tahu wali mie dan kodok mie. Itu saya terpikir untuk membuat kedua produk itu karena awalnya saya melihat di salah satu akun Instagram yang suka mengolah makanan rumahan gitu, dan juga bahannya itu mudah dicari di sekitaran warung-warung di dekat rumah gitu, dan modalnya, nah ini nih modalnya cukup sedikit gitu untuk saya seorang mahasiswa gitu. Jadi saya tertarik untuk membuat dua produk itu. Oke, kita maju ke progres bisnis. Jadi progres bisnis di minggu pertama saya mengolah makanan. Pasti banyak banget struggle-nya ya, karena saya harus membuat makanan yang tahan lama, karena tentunya saya itu frozen food. Setelah mengolah makanan, karena produk saya itu di sistemnya PO, pre-order, jadi saya juga perlu media untuk menginformasikan juga ya kepada pelanggan-pelanggan saya. Jadi saya membuat akun Instagram. Di situ saya menaruh pamflet dan produk makanan saya semenarik mungkin untuk dijual. Setelah produk jadi dan ada medianya, nah di situ saya langsung membuka PO di minggu ketiga. Kalau nggak salah di minggu ketiga saya membuka PO, PO-nya itu 2 hari. Di situ saya pasti belum banyak ya yang beli gitu. Jadi saya tuh gencar banget promosi, terus saya juga minta ke teman-teman saya untuk menyebarluaskan bahwa saya tuh sedang menjual sebuah produk gitu. Setelah berjalan ke minggu ke-5, ke-6, dari situ saya mulai berpikir untuk saya punya target. Misalnya di minggu ke-4 itu saya punya target 1 minggunya saya dapat 15 pelanggan gitu. Terus saya bertahap lagi 20 pelanggan sampai akhirnya di minggu ke-6 saya dapat 50 konsumen. Nah, di situ saya, wah, ternyata progres saya itu berjalan dengan baik gitu ya. Walaupun emang gak mudah gitu ya, banyak banget struggle-nya. Baik, para pendengar podcast, bagaimana nih? Udah ada insight yang baik gak untuk kalian semua? Udah ada ilmu yang lumayan cukup, gak banyak tapi adalah yang nyangkut di hati kalian? Pastilah ada. Baik, kesimpulan podcast hari ini dalam strategi bisnis saya, yang pertama itu niat. Pasti niat lah, karena kalau nggak niat ya nggak akan dilakuin gitu kan. Yang kedua,
promosi. Ya, ini promosi itu sangat penting. Kalau gak ada promosi, ya bisnis gak akan jalan lah, bakal sembunyi-sembunyi gitu, terus gak ada yang beli lah. Nah, itu kan promosi itu penting banget ya, karena biar orang tahu kalau kita tuh sedang jualan gitu. Yang ketiga, tekun dan konsisten. Itu sangat susah sih ya, karena emang saya juga ngerasa kayak gitu. Tapi balik lagi gitu ke niat awal kita tuh mau apa sih buat bisnis ini, biar apa sih, biar dapet cuan lah yang tentunya. Dan dari situ kita harus konsisten. Oke, yang terakhir itu target. Nah, target itu sebuah acuan kita lah untuk memulai bisnis. Aku punya kata-kata nih bagi kalian. Success is not about how to do it, but it's about why you do it. Jadi sukses itu bukan tentang gimana sih kita ngelakuinnya, tapi tentang mengapa kita harus ngelakuin itu. Nah, dari kata mengapa itu berarti kita harus punya target. Mengapa sih kita kerja terus? Mengapa kita harus jualan terus? Karena kita punya target. Saya di umur 30 tahun, aku harus punya mobil, rumah, terus punya gaji tetap, terus uang tabungan 200 miliar. Kan itu adalah sebuah target ya. Nah, situlah bisnis tanpa target itu gak ada apa-apanya bagi saya mah ya gitu. Oke. Aduh, gimana nih para pendengar podcast? Apakah sangat bermanfaat bagi kalian atau tidak sama sekali? Masa sih ya, pastilah ada manfaatnya walaupun sedikit ya. Pengalaman saya sekarang bisa jadi pengalaman kalian besok gitu ya. Baik, terima kasih para pendengar podcast karena sudah mendengarkan sampai akhir podcast saya ini. Saya sangat mengapresiasi kalian karena kalian sama-sama mau belajar, sama-sama mau mempunyai insight baru gitu ya di kehidupan kita. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengena di kalian. Saya Indri, pamit. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.